Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Menjadi seorang yang mulia dan taat kepada Allah adalah impian setiap umat muslim. Oleh karena itu, kita sering berusaha untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan tekun beribadah. Namun sebagai manusia, kita tidak luput dari kesalahan dan dosa. Seringkali kita lupa bahwa segala aktivitas kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang taat memang tidak mudah karena banyak ujian yang menguji keimanan kita. Akibatnya banyak dari kita yang telah beribadah tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang benar. Terkadang kita rajin beribadah tetapi masih tetap melakukan dosa. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang rajin beribadah tetapi masih masuk neraka atau masih dihukum? Bukankah seharusnya ibadah mendekatkan kita kepada Allah? Mari kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di sini ada penjelasan bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Namun ada orang-orang yang rajin sholat tetapi tetap saja masuk neraka karena mereka masih melakukan perbuatan keji tersebut. Nah, siapakah golongan-golongan ini? Mereka adalah orang-orang yang akidahnya tidak benar. Orang-orang ini memiliki 3 sifat yang membuat mereka celaka meskipun rajin sholat. Nah, untuk sifat yang pertama itu lalai dalam sholatnya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya, terburu-buru dalam melaksanakannya, terus malas dan tidak memperdulikan panggilan Allah ketika azan berkumandang. Nah, untuk beberapa contohnya kita akan jelaskan satu persatu. Misalnya menunda-nunda sholat. Jadi seseorang yang menunda sholat hingga hampir habis waktunya atau bahkan melewatkannya. Terus terburu-buru dalam sholat. Nah, itu biasanya melakukan sholat dengan cepat tanpa tumaninah atau tanpa ketenangan. Dan tidak memperhatikan rukun sholat dan juga syarat sah sholatnya tersebut. Terus untuk contoh yang ketiga, malas dan tidak bersemangat. Jadi merasa berat dan malas setiap kali waktu sholat tiba, sehingga seringkali menunda-nunda sampai akhirnya terbelengkalai. Hal ini sebetulnya sudah ditegaskan oleh firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat ke-4 dan juga ke-5. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaannya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman mengenai keutamaan dan manfaat sholat atau kewajiban sholat itu sendiri. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-103. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana bisa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sekarang kita lanjut ke golongan orang atau yang kedua, yaitu riya. Nah, golongan ini melaksanakan amalan tidak dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk pamer. Padahal setiap ibadah dan aktivitas harus diniatkan semata-mata karena Allah. Nah, untuk pamer dalam beribadah itu seseorang yang menunjukkan kehebatannya dalam sholat, berpuasa, atau sedekah di hadapan orang lain untuk mendapatkan pujian karena dia dianggap dermawan misalnya. Terus mengharapkan pujian dari manusia. Nah, beribadah dengan tujuan agar dipandang sebagai orang yang soleh oleh orang lain bukan karena keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ibadah dan sedekahnya akan percuma karena tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan dengan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Terus selain itu, Allah juga berfirman lagi di surah An-Nisa ayat ke-142. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Rasulullah juga pernah bersabda mengenai hal ini.
Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, sekarang kita akan lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu enggan memberikan bantuan. Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin dan meringankan kesulitannya. Bagaimana kita bisa bermanfaat jika kita enggan membantu orang lain? Jadi contohnya, kita tidak peduli terhadap orang lain. Misalnya seseorang yang rajin sholat namun tidak mau membantu tetangga yang kesulitan atau enggan berbagi rezeki dengan yang membutuhkan. Terus ada juga mengabaikan sedekah dan amal sosial, menutup mata terhadap kemiskinan dan penderitaan orang lain padahal dia mampu memberikan bantuan. Mengenai topik ini, Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, itu suatu kebajikan. Tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau orang yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ngomong-ngomong masalah sedekah, Allah juga pernah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan mengenai hal ini, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selain hablum minallah, kita juga harus menjalankan hablum minannas. Ibadah tidak hanya berkaitan dengan spiritualitas, tetapi juga dengan membantu sesama. Jadi celakalah orang-orang yang rajin sholat tetapi tidak peduli terhadap kesulitan orang lain. Hal ini sudah dijelaskan juga di Al-Quran, banyak sekali ayatnya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.